Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 84 mulai dari ayat yang ke-5 ya. Ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Ayat yang ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya percaya bahwa di tengah-tengah masa pandemi yang kita sudah lewati, 2020, sampai selesai kemarin, kita mengalami masa endemi. Semua orang di seluruh dunia mengalami keadaan yang sama. Yang namanya orang berkata bukan cuma pandemi COVID-19 atau 19, tapi itu sudah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi. Ya, mempengaruhi seluruh sektor ekonomi. Makanya sekarang disebut dengan orang berkata itu masa-masa krisis. Bahkan kita yang hidup, orang-orang tua kita belum pernah melihat apa yang terjadi dari tahun 2020 sampai akhir 2022 kemarin, akan awal 2023. Bahkan itu sudah menjadi krisis kehidupan manusia, krisis kemanusiaan yang terjadi bukan cuma satu kota, atau satu provinsi, atau satu negara, tapi terjadi secara global di seluruh dunia. Namun Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, situasi krisis global ini, atau situasi yang mempengaruhi seluruh sektor ekonomi di seluruh dunia ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan masih memiliki tujuan. Bahkan kita tetap memiliki jaminan di dalam Tuhan bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat. Amin. Kita akan berjalan makin lama makin kuat. Pertanyaannya, bagaimana agar kita berjalan makin lama makin kuat di tengah krisis? Bagaimana supaya saya tetap bisa kuat di tengah-tengah masalah? Bagaimana saya bisa tetap kuat di tengah-tengah persoalan yang sedang saya hadapi? Maka ketika saya renungkan ini, maka saya lihat hal yang pertama adalah kita hanya berjalan melintasi lembah Baka dan tidak berhenti dan tinggal di sana. Coba perhatikan ayatnya yang ayat yang ke-6. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lihat ada kata kunci di situ, apabila melintasi. Tidak dikatakan bahwa kita akan tinggal di lembah Baka, tapi kita hanya melintasi. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya, kita mengalami situasi krisis, problem, masalah, maka kita hanya berjalan melintasi lembah Baka, lembah persoalan, lembah masalah, dan tidak berhenti atau tidak tinggal di sana. Mazmur 84 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, Alkitab berkata bahwa kita berjalan makin lama makin kuat dan melintasi lembah Baka. Melintasi artinya tidak berhenti, tidak akan tinggal di dalamnya, tetapi hanya melewatinya untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Jadi kalau kita sedang berjuang untuk satu pergumulan, satu permasalahan, merindukan sebuah jawaban, ada kalanya Tuhan membawa kita melintasi lembah
Baka. Kesulitan dan masalah yang kita hadapi saat ini di seluruh dunia, bahkan terjadi di Indonesia, bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Jadi persoalan saudara dan saya, pergumulan kehidupan kita itu bukan tujuan, itu cuma sebuah perjalanan. Nah, semua orang hanya akan melintasinya saja. Ya, Bapak Ibu dan saya tidak boleh duduk, tidak boleh menangis, tidak boleh berhenti di sana, tapi lewati itu. Ya, Alkitab katakan mereka akan mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Tapi perbedaannya bagi kita yang percaya adalah kita akan berjalan makin lama makin kuat. Lembah Baka dalam terjemahan aslinya, ya, terjemahan aslinya itu disebut dengan lembah tangisan atau lembah air mata. Jadi dalam terjemahan asli lembah Baka ini diterjemahkan dengan lembah tangisan atau lembah air mata. Beberapa orang sedang menangis, beberapa orang sedang mengeluarkan air mata dalam pergumulan. Itu lembah Bakanya saudara. Dan Alkitab berkata, semua kita melewati lembah tangisan ini, lembah air mata ini. Tapi jangan berhenti, jangan mengasihani diri sendiri. Jangan membangun kemah di sana, kemudian Anda tidak mau melangkah terus. Tapi kita hanya melewatinya. Situasi yang sedang kita hadapi hari-hari terakhir ini menggambarkan tentang keadaan lembah air mata kita, di mana situasi tidak menentu, ya, akibat dari masa-masa melewati pandemi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari selanjutnya. Lembah air mata juga menggambarkan situasi dalam pergumulan. Saudara dan saya punya pergumulan keluarga, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam kesulitan ekonomi, pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam keterbatasan yang kita sedang alami baik secara pribadi, keluarga, dalam usaha dan pekerjaan. Semua kita punya pergumulan. Dan itu disebut dengan lembah tangisan, lembah air mata. Jangan berhenti Bapak Ibu. Kita boleh menangis hari ini. Tapi ini adalah cuma sebuah perjalanan. Kalau kita tadi perhatikan ayat yang ke-6 tadi dikatakan, mereka melewati lembah Baka. Artinya mereka hanya berjalan melewati lembah itu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kita hanya akan melintasinya saja. Jangan putus asa. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Karena lembah air mata, lembah tangisan ini akan dilewati oleh semua orang percaya. Itulah sebabnya jika kita percaya firman Tuhan, maka kita tidak akan tinggal di dalamnya. Tetapi hanya melintasi, melewatinya saja. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya melewati lembah tangisan, lembah air mata ini, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Memberikan pengharapan kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Artinya bahwa ada jaminan, bahwa ada janji, bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu berjalan, dikatakan makin lama makin kuat menghadap Tuhan. Kita akan berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan. Secara teologis, lokasi lembah Baka itu menurut para ahli Alkitab, kemungkinan besar adalah tempat yang sama yang dilewati oleh Raja Daud. Pada waktu dia memimpin pasukan Israel berperang melawan orang-orang Filistin. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 23. 2 Samuel 5 ayat 23. Ini secara teologis, saudara ya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Bapak Ibu perhatikan ya, garis menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dalam ayat ini dijelaskan Raja Daud dan pasukan Israel harus melewati jurusan atau arah pohon-pohon kertau. Pohon-pohon kertau jika diterjemahkan dari bahasa aslinya itu menjadi baka. Jadi Daud juga melewati lembah Baka ketika dia menghadapi peperangan bersama dengan orang Filistin. Dengan kata lain, Raja Daud
dan pasukan Israel pun melewati situasi yang sama. Melewati lembah baka, lembah air mata, melewati lembah tangisan. Tapi tujuan akhirnya adalah mereka mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Daud tidak memilih jalan aman ketika Tuhan memimpin mereka melewati jalan lembah baka ini, jurusan baka ini, lembah baka. Maka Daud melewatinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, kata kunci ketika Bapak Ibu melewati lembah air mata dan lembah tangisan adalah pastikan bahwa Bapak Ibu punya kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, masalah adalah sebuah perjalanan. Lembah baka adalah lembah air mata, lembah tangisan harus kita lewati dan kita tidak boleh diam di sana. Apa yang Tuhan kerjakan kepada Daud akan Tuhan kerjakan kepada kita. Saudara dan saya akan mengalami kemenangan yang besar. Filistin itu artinya cemburu, artinya iri hati, dengki. Ya. Bapak Ibu dan saya akan melewati situasi-situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit. Saya percayalah Tuhan menyertai saudara dan memberikan kepada kita kemenangan yang besar. Hal yang kedua yang kita belajar adalah kita akan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi ketika kita berjalan melewati lembah baka. Wahyu 1 ayat 9 berkata, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasul Yohanes itu dibuang dan dipenjara di Pulau Patmos. Dia di sana kerja sebagai budak untuk batu bara, saudara, karena dia digoreng di dalam minyak panas hingga mati-mati. Kemudian akhirnya pemerintahan Romawi putus asa, kemudian mereka membuang dia di Patmos karena mereka berpikir dia mati sendiri ketika dia diperbudak di sana. Jadi Yohanes sedang di masa-masa penderitaan ketika dia ada di Pulau Patmos. Dia ada di masa-masa dalam situasi penyiksaan yang berat karena memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Makanya Wahyu pasal pertama ayat 9 menjelaskan bahwa Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dia tidak berkata, aku saudara dan sekutumu dalam kebahagiaan. Tapi dia sedang mengalami kesusahan. Dan dikatakan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di ayat ini, Rasul Yohanes sedang memberikan kesaksian kepada kita bahwa apapun penderitaan, apapun kesulitan yang kita alami, kita adalah sekutu, kita adalah teman. Amin. Jadi ketika kita datang ibadah seperti ini, kita ini ada teman, sudah. Ada waktunya di mana komunitas kita ini punya kesempatan untuk onsite, itu adalah teman sekutu, saling ketemu dan saling menguatkan, memberikan kekuatan, saling mendoakan, memberikan semangat. Itu adalah teman sekutu. Kita semua punya masalah, kita semua punya problem. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Yohanes, kita pun akan mengalaminya. Bahwa akhir dari penderitaan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ketika Bapak, Ibu, dan saya semakin mencintai, mengasihi Tuhan, penderitaan akan datang. Lembah tangisan, lembah air mata akan datang. Karena kalau kita perhatikan Alkitab, baik para nabi, baik para rasul, hingga kita hidup pada zaman ini, semua orang harus bergumul. Semua orang harus melewati kesusahan, semua orang harus melewati kesulitan. Tujuannya cuma satu, supaya kita mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, ketiga, dan yang keempat.
Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi pertama sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kita lihat ayat yang keempat, kita hadapi masalah, hadapi persoalan, tapi Yakobus berkata, anggap sebagai kebahagiaan. Jadi ketika masalah datang, jangan anggap itu sebagai penderitaan, tapi anggap sebagai kebahagiaan. Haleluya. Amin. Kebahagiaan itu, bisakah kita anggap masalah yang datang itu sebagai kebahagiaan, seperti Anda sedang dapat uang yang banyak, seperti Anda sedang dapat jalan keluar, ketika Anda dipromosi, bisakah saudara dan saya punya perasaan seperti itu ketika masalah datang? Sebab ayat yang keempat bagian terakhir berkata begini, kita nggak kekurangan suatu apapun, kita akan utuh. Bahkan dikatakan begini, bahwa kita akan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Jadi persoalan masalah yang datang kepada kita justru akan membuat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita. Sama kalau Bapak Ibu paralelkan Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, mulai ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang, ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Alkitab berkata tadi kalau berbahagia menurut Yakobus, Petrus berkata bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lalu ayat yang ke-7 perhatikan. Firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh, perhatikan, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ujian persoalan yang kita hadapi, nilainya itu lebih tinggi daripada emas yang fana. Karena kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Jadi ketika masalah, persoalan datang, ketika kita melewatinya dengan ucapan syukur, percaya bahwa Tuhan adil, Bapak Ibu tidak kekurangan suatu apa. Kita tidak kekurangan suatu apa. Jadi ketika Bapak Ibu hadapi masalah, jangan bersungut-sungut. Ketika kita hadapi persoalan, jangan bersungut-sungut. Kalau masalah itu datang karena dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau masalah itu datang karena kesalahan kita, perbaharui diri kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Karena persoalan yang kita hadapi, yang diizinkan oleh Tuhan itu, tidak melampaui kekuatan kita. Haleluya. Amin. Nah, ketika kita sebagai umat Allah mengerti hal ini, saya percaya kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara mulia. Amin, Bapak Ibu. Jadi hal yang kedua, Bapak Ibu perhatikan, hal yang kedua, Alkitab berkata bahwa semua orang menghadapi masalah. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Hari-hari ini kan kita sedang baca kitab Wahyu. Saya lihat bahwa penglihatan yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes sangat amat jelas. Makanya Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama berkata, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Saudara dan saya harus setiap hari menerima wahyu. Di tengah masa sulit ini, Tuhan sedang memberikan kepada kita wahyu, pewahyuan tentang siapa dirinya yang sebenarnya kepada kita. Banyak kali kita bisa mengerti tentang Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi, masalah yang tidak mengenakan. Kata pewahyuan ini dari bahasa Yunani, dipakai kata apokalipsis. Apokalipsis. Apa itu artinya apokalipsis? Artinya sebelumnya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Wow. Apokalipsis itu adalah
yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Bagaimana saudara dan saya bisa melihat jalan keluar? Waktu saudara dan saya ada di dalam kegelapan. Waktu tidak bisa lihat jalan. Waktu ada di tikungan. Anda lihat tikungan dan Anda nggak bisa lihat tujuan. Apokalipsis itu, apa yang sebelumnya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kapan kita alami ini? Ketika Yohanes ada di Patmos. Dia bisa melihat yang tadinya tidak bisa lihat. Dia bisa melihat dengan sangat jelas. Wow. Sesuatu yang disingkapkan. Sesuatu yang sudah ada, namun belum kelihatan. Itu apokalipsis. Ya. Sesuatu yang disingkapkan. Sesuatu yang sudah ada, namun belum kelihatan. Sama seperti Tuhan Yesus. Sudah ada sebelumnya. Tetapi pada waktu disingkapkan, baru kita dapat melihatnya. Awalnya kita baca firman tidak mengerti. Tapi ketika kita dengarkan sebuah khotbah, dan orang menjelaskan satu ayat firman, pasal firman, lalu pikiran kita dibukakan, itu namanya apokalipsis. Ketika kita adalah masalah, ketika firman itu dibukakan, maka kita jadi kuat. Apokalipsis ini akan memberikan kepada kita penyingkapan yang baru, sehingga kita dapat melihat yang tadinya sudah ada, tapi tidak melihat, kemudian kita bisa melihatnya. Amin. Dan Rasul Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi, dan seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi dalam Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama, yang tadi kita baca, Rasul Yohanes mengungkapkan bahwa dia mengalami pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia sedang dalam penderitaan, saudara. Dia sedang diperbudak, dia sedang kerja keras. Tapi dia mengalami pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya dengan Tuhan Yesus. Yaitu ketika dia mengalami masa-masa sulit. Dia mengalami pembukaan kepada sesuatu yang baru. Dia mengalami bagaimana tadi yang tidak dia belum kelihatan menjadi kelihatan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu baca kitab Wahyu, saya tuh ada kalanya tertegun, saudara. Baca kitab Wahyu berkali-kali, tertegun. Tuhan bisa kasih penglihatan dengan sangat amat jelas kepada Yohanes. Dan saya kalau lihat bahwa situasi Yohanes waktu itu, dia sedang kerja keras, dia sedang diperbudak. Tujuan daripada semua yang dialami Yohanes itu, Tuhan ingin bicara kepada kita supaya kita mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami encounter with God, perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu adalah problem dalam masalah, ada sebuah kerinduan dari hati Tuhan supaya kita bisa melihat sesuatu yang belum kita lihat sebelumnya. Kita akan dibukakan sesuatu yang kita tidak mengerti sebelumnya. Kita akan ditunjukkan sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya. Itu namanya apokalipsis. Hal inilah yang Tuhan sebenarnya ingin kita alami ketika kita ada dalam situasi yang sulit. Yaitu Tuhan mau kita mengalami Tuhan, mengalami pewahyuannya yang nyata secara pribadi dalam hidup kita. So, kalau itu terjadi, wow. Contoh-contoh begini, contoh dalam, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana murid-murid mengalami sebuah penyingkapan atau sebuah pewahyuan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya ketika mereka itu sedang dalam situasi yang sulit. Sulitnya apa? Mereka sedang berlayar dengan perahu dan tiba-tiba angin datang. Ya. Tiba-tiba mereka mengalami yang dimananya angin datang, mereka mengalami kesulitan. Lalu tiba kapal mereka kemasukan air dan hampir tenggelam. Lalu Yesus berjalan, datang kepada mereka, berjalan di tengah-tengah badai, berjalan di atas air, datang kepada mereka. Mereka mengalami sebuah penyingkapan, pengungkapan yang baru. Makanya ketika Yesus naik ke atas perahu, mereka tanya kepada Tuhan, siapakah engkau? Mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Dia adalah Kurios, penguasa tunggal. Dan dia ingin menyatakan dirinya dalam segala situasi. Tuhan ingin menyatakan diri dalam segala kondisi krisis yang sedang kita alami. Hari ini jangan putus asa. Tuhan bisa ada di setiap musim kehidupan.
Supaya kita mengalami encounter with God. Supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Keluaran 15 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanmu, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Keluaran 15:26, Tuhan sedang bicara kepada orang Israel bahwa dialah penyembuh. Mereka mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Karena selama mereka berjalan di padang gurun tidak ada mengalami sakit. Selama 40 tahun orang Israel tidak pernah mengalami encok pegal linu, mengalami kanker, nggak ada, saudara. Mengalami ruam di kulit, nggak ada. Mengalami kaki bengkak, nggak ada sama sekali. Tidak ada sakit, tidak mengalami sakit. Mereka sehat dan mereka kuat. Padang gurun itu tempat yang paling gersang, saudara. Kalau siang hari panas luar biasa, kalau malam hari dingin luar biasa. Tapi Tuhan menurungi mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Sehingga mereka tetap hangat. Mereka melewati masalah. Mereka melewati padang gurun. Ada begitu banyak ular-ular berbisa di padang gurun. Tapi Tuhan penjaga mereka. Bahkan Alkitab katakan sepatu di kaki mereka melar mengikuti besarnya kaki mereka. Tuhan ingin menyingkapkan dan menyatakan dirinya dalam hidup kita secara khusus. Supaya kita mengenal dia secara pribadi. Saya ulangi ini. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, Tuhan ingin menyingkapkan dan menyatakan dirinya dalam hidup kita secara khusus. Supaya kita mengenal dia secara pribadi. Bapak Ibu boleh dengar firman yang sama. Tapi bisa saja Tuhan menyatakan diri secara khusus melalui perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan. Yang keluar dari mulut saya hari ini. Supaya kita bisa mengenal dia secara pribadi. Katakan amin. Matius 14 ayat 27. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika mereka berkata itu hantu, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari ini kalau kita sedang mengalami ketakutan, belajar tenang, belajar mempercayai Tuhan, supaya kita mengalami encounter with God, supaya kita mengalami yang namanya pembukaan hal-hal yang baru secara supranatural. Kita mungkin bisa mempunyai informasi banyak tentang Tuhan, tapi akan jauh berbeda jika kita mengalami sendiri ketika Tuhan datang menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi. Berbeda, saudara. Kita boleh baca banyak buku, boleh sekolahnya tinggi, ya. Tapi berbeda ketika Tuhan datang dan saudara dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang doktor teologi, ya. Tapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi ketika dia mengalami Tuhan secara pribadi, maka apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya itu. Dia mengalami encounter with God. Matius 14 ayat 33 berkata, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang tadinya mereka cuma lihat dia sebagai pribadi biasa, murid-muridnya melihat dia sebagai pribadi biasa. Sekarang ketika Yesus datang, menyatakan diri dalam rupa lain, berjalan di atas air, melintasi badai, dan menyelamatkan mereka dari gelombang besar. Mereka menyembah dia dan berkata kepadanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat senang jika kita mengenal dia dan mengakuinya dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya apa ya yang kita sendiri alami, dengannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Yohanes 1, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Yohanes 1, ya. 1 Yohanes 1 yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Yohanes 1 ayat 1, bukan 1 Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itu kan firman Tuhan. Ya, di masa-masa krisis inilah yang Tuhan mau kita alami. Yaitu mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu tulis, saya mau mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga kita alami mujizat. Kalau kita alami Tuhan secara pribadi, kita akan alami mujizat. Kita akan alami terobosan, penyediaan, dan kemenangan daripada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya hanya melewati lembah tangisan, lembah air mata. Saya tidak boleh berdiam di sana. Jangan membangun rumah di sana. Jangan mengasihani diri sendiri. Tapi itu adalah lembah di mana saya mengalami Tuhan secara pribadi. Dan hal yang terakhir adalah menjadi berkat. Lukas 22 ayat 31 sampai ayat 32. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 ini, terutama ayat 32, Tuhan berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Tahu saudara bahwa setiap kita ada di hatinya Tuhan. Hari ini Tuhan masih menjadi intercessor bagi kita. Berdoa supaya Anda dan saya tetap kuat menghadapi setiap problem dan setiap masalah-masalah sulit. Di masa-masa yang sulit, iblis selalu ingin menampi, iblis selalu ingin punya kesempatan untuk menjatuhkan kita. Namun ingat bahwa ada satu pribadi yang tetap menjaga kita. Satu pribadi yang tidak mau Anda dan saya hancur, namanya Tuhan Yesus. Tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, apalagi membiarkan iman. Ada kalanya ketika persoalan masalah datang, orang bisa kehilangan iman. Itu berarti Anda dan saya masuk dalam perangkap setan. Tapi hari ini saya ingatkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu adalah masalah persoalan, jangan biarkan imanmu gugur. Datang kepada Tuhan, baca firman, dengar firman, banyak berdoa, percayalah bahwa dia ada dalam setiap musim kehidupan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Alkitab berkata begini dalam Amsal 26 ayat 14. Amsal 24 ayat 16. Dalam Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Berapa kali Anda jatuh hari? Alkitab berkata, bangun kembali. Baru 1 kali, bangun kembali. Anda gagal 2 kali, bangun kembali. Sudah 3 kali, bangun kembali. Anda mengalami kegagalan demi kegagalan, bangun kembali. Angka 7 adalah angka sempurna. Mungkin jatuh berkali-kali lebih daripada 7 kali. Tapi Tuhan berkata begini, Anda punya kesempatan untuk memperbaharui diri dan melihat penyertaan Tuhan yang hebat ketika Anda bangun kembali. Ketika Anda percaya Yesus ada bersama denganku. Aku tidak sendiri. Tuhan akan menjaga langkah-langkahku. Dan firman Allah berkata, dia adalah Tuhan yang baik, yang akan menolong kita dan memberikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah persoalan. Memberikan kepada kita jalan keluar di tengah-tengah kesulitan ketika pintu tertutup. Dan memberikan kepada kita pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Sebab dia, Immanuel, Tuhan mau kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesulitan tidak akan menghentikan kita. Justru kesulitan akan menjadi kebangkitan, kesaksian, dan kemenangan bagi orang-orang percaya. Semua kita yang percaya pagi hari ini dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, saya sangat diberkati pagi hari ini. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu, saya sangat diberkati pagi hari ini. Makanya kita belajar pagi hari ini. Pertama, kita hanya berjalan melintasi lembah baka dan tidak berhenti dan tinggal di sana. Yang kedua, kita belajar bahwa kita mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami encounter with God ketika kita berjalan. Dan yang ketiga, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang
Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu. Biarlah kami kuat di tengah-tengah badai kehidupan. Kami tidak berhenti. Kami melewati lembah baka, lembah air mata, lembah tangisan. Tapi kami tidak mengasihi diri sendiri. Kami percaya itulah waktunya untuk kami mendapatkan pewahyuan, untuk kami melihat yang belum pernah kami lihat, untuk kami mendapatkan apa yang belum pernah kami dapatkan, untuk kami sampai di pelabuhan kesukaan kami, dan menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Dan akhirnya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat kami disertai Tuhan. Orang akan melihat penyertaan Tuhan nyata atas hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Materaikan firman. Kuduskan kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji